Shalom, salam patunggilan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini tiba saatnya kita kembali bersekutu masuk di dalam ibadah Patuhan Brayat yang kita lakukan pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, bersyukur atas setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur atas setiap berkat kasih karunia yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam keluarga kami. Pada saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang menerangi hati pikiran kami, sehingga sabda-Mu benar-benar terpatri di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang keenam, yang berbunyi demikian. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat mengatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih lagi mau menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ada seorang anak kecil yang bertanya kepada mamanya, Mama, tetangga kita yang segereja dengan kita itu kok aneh ya, Ma? Kalau bertemu orang, terus kemudian kalau juga ada orang yang bertamu di rumahnya, sikapnya baik sekali sama orang lain. Tetapi kalau tidak ada orang lain, Pak itu kok sering bentak-bentak istrinya ya, dan bahkan memukul anaknya sendiri. Temanku itu loh, Ma, dipukul. Katanya begitu. Begitu tanya seorang anak kecil pada mamanya yang juga turut keheranan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dinamakan hospitalitas atau keramah tamahan yang biasanya ditunjukkan sebagai seorang tuan rumah yang baik. Kalau ada tamu, disambut begitu baik, begitu hangat. Bagi orang Jawa, hospitalitas ini juga dikenal dengan rawuh, lungguh, gupuh, dan suguh. Tuan rumah yang baik nampak pada kesan keramahan, antusias, hangat, serta penuh persahabatan pada saat menerima tamu, pada saat menerima orang lain datang. Keluarga yang memiliki hospitalitas yang kuat akan memiliki banyak sahabat. Dan sebaliknya, seorang tamu tidak akan betah ketika tuan rumahnya bersikap dingin dan memasang raut muka yang masam. Pada bacaan kita pada saat ini, dapat kita lihat bagaimana Paulus menekankan pentingnya sikap dan perbuatan yang baik dari seseorang yang sudah mengenal Kristus. Sikap batin yang baik dan perbuatan baik haruslah sinkron, haruslah seiring sejalan. Artinya ada penekanan pada konsistensi atau dalam bahasa Jawa keajekan, ajek begitu.
konsistensi dan integritas bagi orang yang sudah percaya dan beriman kepada Kristus, di mana konsistensi dan integritas tersebut nampak dalam kehidupan doanya pun terluap dalam perbuatannya yang penuh dengan syukur. Kebaikan orang Kristen hanya bisa diketahui dari sikap perbuatan manakala bertemu dengan orang lain. Pertemuan dengan orang lain inilah yang membuka celah relasi dengan dunia luar dan peluang kabar keselamatan dapat disampaikan. Dalam kehidupan keluarga dan gereja, kita sering mendapati orang yang memasang sikap yang berbeda. Biasanya menunjukkan sikap baik, ramah, halus ketika di gereja. Tetapi sebaliknya ketika di rumah, manakala di rumah, sikap sifatnya bisa berubah 180 derajat. Seharusnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, baik di rumah, baik di gereja atau dimanapun, kita tetap dapat menunjukkan sikap yang hangat, sikap yang baik, yang ramah pada siapapun itu. Kita harus dapat menunjukkan kekonsistensian kita dalam hal tersebut. Sebab memang sudah seharusnya lah karakter hospitalitas itu, keramah tamahan itu, kasih itu tertanam dan terpatri di dalam kepribadian kita, di dalam hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar untuk melakukan kasih, menunjukkan keramah tamahan, menunjukkan kasih kita, menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba iblis, tetapi hamba Allah. Secara konsisten kita tunjukkan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, baik itu di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, maupun di rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita terus belajar untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita selesai membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Bersyukur atas hari ini, Tuhan telah menyertai kami di dalam kami beribadah pada saat ini, dan secara khusus ketika kami bersama-sama membaca serta merenungkan sabda-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menjadi hamba-Mu yang sejati, yang benar-benar terus menunjukkan sikap perilaku yang penuh keramah tamahan, penuh kasih di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Kami serahkan seutuhnya kehidupan kami, biarlah Engkau sendiri yang memakainya, sehingga hidup kami dapat benar-benar menjadi dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seutuhnya ya Bapa, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan disertailah setiap jemaat dengan awalan berkat dari Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya adalah Bapa, Sang Sumber kehidupan ini. Cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, serta hikmat kebijaksanaan dari Sang Roh Kudus turun atas jemaat sekalian, memampukan jemaat sekalian untuk senantiasa menjadi hamba-Nya yang setia, terus taat dan setia kepada Tuhan, mulai saat ini hingga selama-lamanya. Amin.